Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket bumbu dapur. Masih spesial edisi Hari Ibu ya, dengan menggunakan satu lembar kertas selofan aja. Dan untuk tutorialnya, cek di video ini ya. Yang pertama kita buat untuk handle buketnya terlebih dahulu ya. Di sini untuk styrofoamnya ukuran panjang 6 cm dan lebar atau ketebalan styrofoamnya itu 3 cm ya. Kemudian bisa kita balut dengan menggunakan kardus dengan cara seperti ini. Kita buat garis bayang untuk memudahkan kita melipat kardusnya ya. Setelah itu bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin. Tapi apabila teman-teman tidak mempunyai lem lilin, teman-teman bisa menggunakan double tape ya. Untuk ketinggian kardusnya ini 17 cm. Kemudian jangan lupa untuk bagian bawah ditutup kardus juga ya. Jadi untuk ukuran akhir dari handle buketnya itu ketebalannya 4 cm. Kemudian untuk panjangnya 6,5 cm dan tingginya itu 17 cm. Kemudian ini untuk isiannya jangan lupa untuk ditata terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa menentukan ketinggian atau ukuran dari lidi yang kita gunakan nanti. Seperti ini ya caranya. Kemudian ini bisa kita rekatkan untuk lidinya. Karena di sini untuk isiannya atau bumbunya ini ukurannya melebar dan cukup berat. Jadi di sini saya menggunakan 2 lidi agar kokoh ya teman-teman, seperti ini. Jadi kalau semisal kita hanya menggunakan 1 lidi, itu nanti tidak akan kokoh ya, jadi mudah goyah. Kemudian ini untuk layer yang kedua, ini untuk lidinya saya kurangi ya. Dan untuk yang terakhir, yang paling depan itu ada kecap ya. Dan saya gunakan 2 lidi juga karena di sini kecap juga cukup berat ya teman-teman, dan kemasannya pun juga melebar. Dan ini semuanya sudah saya beri lidi. Lanjut bisa kita tancapkan aja ya pada styrofoam handle buketnya. Untuk isian buketnya ini bagi saya itu cukup low budget ya teman-teman, karena hanya dengan menggunakan uang Rp7.000 aja kita sudah mendapatkan 7 pieces isian buket seperti ini ya. Kemudian perlu diperhatikan ketika kita menancapkan isian buketnya, itu bagian lidi di bagian belakang itu jangan sampai terlihat dari depan ya teman-teman ya. Jadi kita tata seperti ini. Usahakan simetris ya teman-teman ya, antara sisi kanan dan sisi kiri. Dan karena di sini kita hanya menggunakan 1 lembar selofan, ini perlu kita ukur dulu untuk ketinggian isi buketnya ya. Jadi jangan melebihi dari 20 cm ya teman-teman. Usahakan untuk ketinggiannya itu kisaran 19 sampai 20 cm ya, jangan lebih. Karena kalau semisal nanti lebih itu saya rasa kurang ya untuk selofannya ya. Mungkin bisa cukup, tapi nanti hasilnya kurang maksimal di bagian layer-layernya ya. Dan untuk layer pertama, ini untuk bagian atas itu bisa kita sisakan ukuran selofan 3 sampai 4 cm. Kemudian bagian bawah bisa kita sisakan ukuran 1 sampai 1,5 cm ya, nanti untuk merekatkan pada handle buketnya. Kemudian ini bisa kita gunting. Sisanya kita simpan terlebih dahulu, dan dari potongan ini akan saya potong lagi menjadi 4 bagian yang nanti akan kita jadikan untuk layer pertama dan layer kedua ya. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat pada layar ya. Di situ sudah ada tandanya ya, jadi sudah saya nomori. Nomor 1 maksudnya itu untuk layer pertama gitu ya. Nomor 2 berarti itu nanti kertas yang kita gunakan atau potongan kertas yang kita gunakan untuk layer kedua. Kemudian ini untuk layer pertama saya bentuk seperti ini, dan bagian bawah itu kita lipat aja ya teman-teman. Kita sesuaikan aja dengan ukuran buket kita. Jadi nanti untuk merekatkannya itu langsung pas seperti ini ya teman-teman ya. Dan pastikan untuk selofan yang kita rekatkan ini sudah benar-benar kuat merekat ya teman-teman. Jadi nanti untuk hasilnya tuh juga lebih mantep gitu ya, jadi nggak longgar gitu ya. Kemudian untuk bagian belakang juga kita rekatkan ya, kita kunci dengan menggunakan selotip. Nah ini udah selesai untuk layer pertama. Kemudian lanjut untuk layer yang kedua. Di sini saya lipat dengan lipatan single atau lipatan L seperti ini. Usahakan untuk besar lipatannya itu antara layer kanan dan layer kiri itu sama. Jadi biasanya saya sejajarkan seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita sedikit remas ya.
seperti ini. Dan untuk posisinya itu masih di belakang ya teman-teman ya, jangan terlalu dibawa ke depan dulu. Kalau semisal kita sudah bawa bagian bawahnya itu kita bawa ke depan, itu nanti buket kita itu tidak bisa gembul, tidak bisa melebar gitu ya. Jadi nanti hasilnya tuh mingkup gitu ya teman-teman. Dan usahakan untuk ketinggian ataupun lebar dari layer kanan dan layer kiri itu sama ya. Jadi nanti buket teman-teman itu akan terlihat lebih cantik dan lebih rapi ya. Kita rekatkan juga untuk bagian belakang seperti ini. Dan ini untuk kertas sisanya kita sisakan dulu untuk bagian handle ya, jangan sampai nanti untuk bagian handle kita kehabisan kertas. Jadi ini kita potong dulu dan kita sisihkan ya untuk bagian handle. Lalu untuk sisa potongannya ini saya potong, saya sesuaikan dengan ketinggian yang kita perlukan untuk di layer ketiga. Nanti sisa potongannya ini akan kita gunakan di layer yang keempat ya. Dan untuk potongan layer ketiga ini saya lipat dengan lipatan double atau lipatan S ya, seperti ini, dengan posisi bagian bawah itu sedikit menyerong. Kemudian jangan lupa untuk dikunci dengan menggunakan selotip ya. Kenapa harus dikunci? Agar lipatannya itu tidak terlepas ya teman-teman. Kemudian ini sebelum kita rekatkan, ini bisa kita cubit dulu untuk bagian bawah, lalu kita kunci dengan selotip. Dan untuk posisi bagian bawah itu lebih maju daripada layer kedua ya teman-teman. Ini langsung kita rekatkan aja. Usahakan kokoh ya di bagian depan. Lalu untuk bagian belakang tinggal kita rekatin seperti ini. Kita ulangi lagi. Kita cubit terlebih dahulu, kemudian kita kunci. Lalu kita rekatkan. Usahakan posisi antara layer kanan dan layer kiri itu ketinggiannya tuh sama. Posisinya pun juga sama ya. Kemudian tinggal kita balik ya. Jadi ketika membuat buket seperti ini itu jemari telunjuk dan jari tengah kita itu menahan di bagian belakang ya. Jadi ketika kita balik ke belakang itu untuk posisi dari selofannya itu tidak bergeser ya teman-teman. Kemudian sebelum kita masuk layer keempat, kita tutup dulu untuk bagian depan ini dengan menggunakan kertas tisu ya. Fungsi dari kertas tisu ini membuat buket kita itu terlihat lebih cantik, lebih gembul dan lebih bervolume ya teman-teman ya. Seperti ini. Lanjut ini untuk layer yang keempat ya, ini saya potong jadi dua. Lalu saya lipat dengan lipatan L dengan posisi bagian bawah itu rata seperti ini ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang mau samaan ya bahan-bahan yang saya gunakan ini teman-teman bisa klik bagian deskripsi ya, itu sudah ada link pembeliannya, mulai dari selofan, kemudian selotip yang saya gunakan gitu ya, itu saya sediakan link pembeliannya ya. Karena ini murah banget teman-teman. Untuk selofannya sendiri itu 5 lembar tuh hanya kisaran harga 4 ribuan aja. Jadi satu lembarnya itu nggak ada Rp1.000 ya teman-teman, itu sangat ekonomis ya. Dan untuk selotipnya itu juga murah banget tapi kualitasnya oke banget teman-teman ya. Di sini saya menggunakan selotip merek Naci ya. Jadi untuk satu gulungnya itu bisa kita gunakan berkali-kali ya. Bisa kita gunakan untuk membuat beberapa buket ya. Kemudian untuk layer yang kelima ini saya ambilkan dari selofan yang kita sisakan untuk bagian handle tadi. Kita sesuaikan dengan ketinggian yang kita butuhkan ya teman-teman. Lalu di sini saya lipat dengan lipatan L sama seperti pada layer keempat. Lalu ini kita remas sedikit atau kita jubit ya, kita kunci dengan selotip. Lalu kita rekatkan. Posisinya sedikit lebih ke tengah ya daripada layer keempat tadi. Lalu untuk sisanya tinggal kita tarik ke samping seperti ini. Ini saya ulangi lagi caranya. Jadi kita cubit dulu, kita kunci, lalu kita tinggal rekatkan. Dan sisanya itu bisa langsung kita tarik seperti ini ya. Semoga tutorial ini jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pun juga bisa praktek ya. Lalu untuk ya layer yang terakhir, layer ke-6 ya. Itu sebenarnya kalau misal teman-teman sudah tidak mau melanjutkan untuk layernya, cukup sampai di layer kelima pun tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka sampai ke tengah itu ada selofannya gitu ya. Jadi ini saya tambahkan lagi sedikit ya, potongan kecil.
saya taruh tepat di tengah-tengah seperti ini, dan ini sambil merekatkan itu kita remas dulu, baru kita kunci dengan selotip seperti ini ya. Saya ulangi lagi, ini kita remas, kita kunci, lalu kita rekatkan dulu dengan selotip. Nah, ini bisa kita kerut-kerutkan, baru kita kunci seperti ini. Dan jemari kita bisa masuk ke dalam rongga selofannya agar terlihat lebih bervolume ya untuk selofannya. Kemudian ini bisa kita potong dulu, kita sesuaikan dengan ketinggian handle buketnya. Langsung kita balutkan aja seperti ini ya. Bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin ataupun juga bisa menggunakan selotip seperti ini ya. Langsung kita tarik ke belakang seperti ini. Dan kita potong ya sedikit untuk bagian handle belakang. Kita tutupkan seperti ini. Dan sisanya itu nanti akan kita gunakan untuk bagian rok ya. Rok dari handle buketnya agar lebih mekar gitu ya teman-teman ya, lebih cantik. Ini saya potong jadi 2. Lalu saya lipat, cara melipatnya seperti ini. Jadi sedikit menyerong ya teman-teman ya. Untuk bagian atas kecil tapi bagian bawah itu bisa melebar seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut kita bisa rekatkan di bagian tengah-tengah ini, dan untuk sisanya ini bisa langsung kita tarik ke bagian samping seperti ini. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa dong subscribe terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai video tutorial cara membuat buket bumbu dapur ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Buat teman-teman yang sudah mendukung dengan cara subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu dan sukses. Dan untuk tahapan yang terakhir, ini tinggal kita hias aja dengan menggunakan pita satin ya. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm. Link pembeliannya pun juga sudah saya sertakan ya di bagian deskripsi. Kemudian ini untuk cara membuat simpul pitanya, saya gunakan cara seperti ini. Ini untuk simpul pitanya saya buat double ya. Kemudian untuk bagian tengah tinggal kita kerutkan dan kita kunci dengan menggunakan kawat. Tapi kalau misal teman-teman tidak mempunyai kawat, teman-teman bisa menggunakan benang jahit ya teman-teman. Kita rapikan dulu. Setelah itu bisa kita rekatkan aja pada pegangan buketnya ini dengan menggunakan lem lilin. Nah, biar lebih rapi lagi, itu untuk bagian bawah pita ya, pita bagian bawah maksud saya ya, itu bisa kita gunting ya. Gimana mudah banget kan cara membuatnya? Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.